KBR Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semua, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng Lea Baneza. Sembako mahal, takjil ikutan mahal kah? Itu yang mau aku obrolin. Kira-kira apa nih takjil favorit kamu? Kolak atau gorengan? Tapi tahu gak sih bahan untuk membuatnya tuh apa? Karena nih kalau bahan-bahan itu mengalami kenaikan harga, bisa ngaruh tuh ke harga jual takjilnya. Beberapa waktu belakangan harga sembako yang sangat mahal sangat terasa. Apalagi buat kalangan emak-emak. Di 8 Maret 2024 kemarin, sekelompok emak-emak ada yang unjuk rasa loh di gedung DPR MPR RI. Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan harga sembako mahal. Yang pastinya, harga sembako mahal juga nggak lepas dari sorotan netizen plus 62 di media sosial. Tapi nih kalau kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas, saat ini harga sembako tuh katanya masih lumayan stabil, kecuali cabai yang diakui harganya masih tinggi. Senada dengan Mendak, Pemkab Bantul merasa kalau kenaikan sejumlah kebutuhan pokok itu masih bisa ditoleransi. Sebab kenaikan sembako dilatari bulan puasa dan nanti jelang lebaran. Nah, untuk mengantisipasi kenaikan selama bulan puasa dan jelang lebaran, pemerintah Bantul pun giat nih melakukan operasi pasar. Juga memantau kegiatan di koperasi usaha kecil menengah. Nah, kita mau bahas nih soal harga sembako mahal dan efeknya ke takjil. Tapi setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama @rxx. Seru banget emang kalau berburu takjil, mantap. Lanjut @lxx. Suasana buka puasa pertama sangat ramai. @zoyxx. Mau Ramadan persiapan puasa, sembako malah pada mahal. Mau jualan di bulan puasa, apalagi makanan suka resiko kalau gak habis. Tapi kalau gak jualan buat sehari-hari gimana? Yuk semangat berusaha, semoga tetap diberikan rezeki dan kemudahan jalannya, amin. @belxx. Ouch! Memang harga sembako lagi mahal. Kenapa selalu kayak gini ya menjelang puasa? @tvxx. Tapi beli takjil malah kadang lebih mahal daripada makan biasa. @djxx. Kalau gak ada konsumen pasti harganya turun. @wnxx. Mau naik berapapun juga tetap laku dan terjual laris. @ngoxx. Kalau masih mahal, apakah nanti takjil di bulan puasa cuma es dawet tok, rausah sego? @rexx. Alhamdulillah masih ada makanan substitusi yang lebih murah. @caxx. Semua jenis makanan keluar di saat Ramadan begini, tinggal pilih mana yang disuka. @marxx. Menjelang maghrib, jalanan macet dan banyak kali orang berburu takjil. Seru banget tiba waktu Ramadan. Yang terakhir @syaxx. Yang punya uang pada berburu, kasian yang gak punya uang. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selama bulan puasa, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Rahmi Widiriani menjamin ketersediaan pangan Indonesia aman. Rahmi memastikan seluruh stakeholder terkait sudah memastikan kalau pangan aman, khususnya beras. Sudah dilaksanakan rapat koordinasi nasional HBKN menghadapi Ramadan dan Lebaran 2024, itu memastikan bahwa seluruh pihak itu siap untuk menjaga ketersediaan pangan di seluruh wilayah. Semua dipastikan kesiapannya untuk mendukung dalam rangka ketersediaan pangan menjelang HBKN. Kegiatan pangan pemerintah ini memang khusus untuk kegiatan-kegiatan yang intervensi pemerintah. Kalau harga itu kan sebenarnya tercerminan dari supply and demand. Cadangan pangan pemerintah yang memang dari 2023 didatangkan dari luar. Karena produksi seperti kita ketahui mengalami kontraksi turun gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari data KSA BPS, 8 bulan terakhir itu produksi beras itu
di bawah angka kebutuhan rata-rata per bulan beras nasional. Kebutuhannya kan 2,5 juta ton per bulan. Kenapa perlu dilakukan penguatan cadangan pangan pemerintah? Karena sudah diperintahkan di Perpres 125/2022 dan memang pemanfaatannya pun hanya untuk intervensi pemerintah, salah satunya SPHP yang harganya dikontrol di HET. Lanjut Direktur Jenderal Pangan Dalam Negeri, Isi Karim memastikan pihaknya memiliki sistem dan aplikasi pemantau harga pangan atau sembako di berbagai pasar di Indonesia. Berdasarkan pantauannya, ada beberapa bahan pokok nih yang mengalami kenaikan, misalnya beras, telur, dan ayam. Di Kementerian Perdagangan ini ada namanya aplikasi SP2KP, Sistem Pantauan Pasar Kebutuhan Pokok. Di dalam SP2KP tadi dimonitor perharian mengenai pergerakan pasar, pergerakan harga, itu yang mencakup, yang kami pantau di lebih dari 600 pasar di Indonesia, di lebih dari 500 yang tersebar di 500 kabupaten kota, lebih dari 500 kabupaten kota. Saat ini yang dipantau adalah sekitar 503 kabupaten kota. Nah, pada kami memang harga yang saya sampaikan ini memang harga perkembangan terakhir yang kami pantau. Jadi memang ada sebagian barang kebutuhan pokok dari 13 barang kebutuhan pokok yang kita pantau, ada yang memang mengalami kenaikan dibanding bulan lalu, kemudian ada yang dibanding minggu lalu maupun dibanding 1 hari sebelumnya. Nah, untuk beras itu kan ada 2 kategori, ada beras premium, ada beras medium. Yang terpantau secara nasional ini rata-rata memang masih ada dibanding bulan lalunya mengalami kenaikan. Jadi kenaikan kalau dibanding bulan lalu sekitar 6,16%. Kemudian untuk di region A ini 6,6%. Kemudian di region B-nya ini sekitar 10,9%. Jadi hampir 11%. Nah, kemudian ada di region C. Region C itu meliputi daerah Maluku dan Papua. Ini sudah mengalami penurunan. Kalau dari pantauan di pasar induk beras itu ada di Johar, di Kerawang, kemudian di pasar induk Cipinang itu memang semenjak sudah digelontorkan cadangan beras pemerintah, memang sudah mengalami penurunan. Tapi kan untuk dari pasar induk menuju pasar rakyat, pasar tradisional itu tentu perlu waktu. Sehingga di pasar induknya kemarin sudah mengalami penurunan, ke pasar Johar di Kerawang itu memang sudah mengalami penurunan semenjak dibanjiri dengan beras cadangan pemerintah. Retailnya di general trade di pasar tradisional ini memang belum mengalami penurunan, hanya sudah kenaikannya dibanding kenaikan yang sudah mulai turun. Kenaikannya ya. Kalau kenaikan sebelumnya lebih setinggi, ini sudah mulai lebih turun lagi. Nah, ini kenapa? Karena memang beras premium ini pasokannya yang terhambat. Karena pasokannya terhambat kenapa? Karena ada pergeseran waktu musim panen. Karena beras premium ini rata-rata kan beras dari lokal Indonesia. Sedangkan yang digerojok, dibanjiri, yang buat membanjirkan beras-beras ekspor dalam rangka cadangan beras pemerintah yang tahun 2024 ini sudah ditetapkan akan dilakukan importasi sebanyak 2 juta ton. Kemudian ditambah lagi 1,6 juta dalam rangka melakukan pengamanan pemerintah, sehingga pemerintah juga punya cadangan beras CBP, cadangan beras pemerintah itu yang aman untuk menistok secara nasional. Jadi yang memungkinkan bahwa CBP itu masyarakat tidak perlu khawatir bahwa beras ini mengalami kekurangan. Cadangan beras pemerintah itu saat ini yang on hand aja udah lebih dari 1,2 ditambah dengan cadangan komersil, totalnya memang harus di-maintain panjang waktu, di-maintain sebesar 1,4 juta ton. Kemudian dari pantauan ini juga memang ada beberapa komoditi dibanding bulan lalu memang ada yang mengalami kenaikan. Ada ayam, kemudian ada telur. Kalau ayam sebenarnya naiknya juga masih belum melampaui harga acuan yang ditetapkan oleh Bappenas. Dari beberapa waktu yang lalu bahkan semenjak pandemi kalau ada pembatasan kegiatan masyarakat, harga ayam, harga telur itu sempat merosot jauh. Kemudian harga ayam, nah sekarang harga ayam tuh naik tapi belum sampai harga acuan juga. Ada beberapa pasar yang memang sudah mencapai harga acuan yang 35.700 harga ayam yang per kilo. Nah sementara ada beberapa kalau dari rata-rata nasional yang dipantau kemarin harga ayam ini masih sekitar ada yang 35, ada yang 36. Rata-rata memang dibanding ini masih di kisaran harga acuan. Newsbeat. 2 wanita di Iran ditangkap oleh petugas lantaran menari di depan publik. Penangkapan dilakukan setelah video yang memperlihatkan 2 wanita menari merayakan Tahun Baru Persia tersebar di media sosial.
Kedua wanita ini menari di alun-alun Tajriz. Tempat ini terkenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang muda di Iran. Setelahnya, pihak kejaksaan memerintahkan penangkapan dua wanita tersebut lantaran dianggap melanggar norma sosial. Di Iran, hukum Islam diterapkan, menari jadi salah satu larangan bagi kelompok perempuan. Meski pemerintah melarang, warganya mulai memprotes aturan tersebut, apalagi kalau penindakannya mengancam keselamatan dan nyawa perempuan. Pemerintah Amerika Serikat tengah menyusun Undang-Undang Protecting Americans from Foreign Adversary Application Act. Undang-undang itu dikatakan berpotensi membuat TikTok diblokir di negeri paman Sam tersebut. Lantaran rancangan undang-undangnya menyoroti ancaman TikTok terhadap keamanan nasional AS, khususnya soal pengumpulan data pengguna aplikasi tersebut. Meski begitu, pihak TikTok sudah membantah dan menegaskan kalau pihaknya tidak membagikan data pengguna kepada pemerintah Tiongkok seperti yang dilakukan pemerintah AS. Member boyband asal Korea Selatan, VBTS, bakal merilis single bertajuk Friends pada 15 Maret 2024. Single ini dirilis saat V tengah menjalani wajib militernya. Pihak agensi Big Hit Music mengatakan Friends adalah lagu cinta pada musim semi. Friends bakal menjadi comeback V setelah merilis album solo Layover pada September 2023. Layover sendiri rilis dengan 6 lagu, mulai dari Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing, For Us, dan Slow Dancing versi piano sebagai bonus. Album Layover sendiri menjadi album dengan perilisan tertinggi yang diraih penyanyi solo Korea Selatan. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Tapi gimana sih pengaruh mahalnya harga sembako ke takjil? Kan nggak lengkap ya kalau buka puasa nggak jajan takjil. Gimana juga para pelaku UMKM menyiasati harga bahan pokok ini sehingga takjil masih affordable buat konsumen. Yuk kita tanya ke Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Aku Mandiri Hermawati Setiorini. Nah Bu, ini kan kalau kita lihat gitu ya, harga-harga sembako ini harganya naik atau mahal nih. Sebenarnya gimana sih Bu dampak harganya ini ke UMKM? Iya, makanya sangat prihatin kan ya Mbak, karena harga sembako yang naik itu kan berpengaruh banyak terhadap harga jualnya UMKM. Jadi kalau di lapangan gitu mereka pasti harus memutar otak. Tapi yang dari anggota kita itu kebanyakan memang harganya dinaikkan 1.000 sampai 2.000 gitu Mbak. Jadi memang sangat berat sih bagi UMKM. Apalagi daya beli masyarakat kan juga sekarang turun toh Mbak. Mereka yang dulunya uang 100.000 itu bisa dapat beberapa kebutuhan gitu, tapi kan sekarang nggak bisa. Nah itu kalau untuk masa sekarang seperti itu. Nah Bu, kalau di bulan Ramadan ini gimana nih Bu dampak kenaikan harga kebutuhan pokok ini dan pengaruhnya terhadap penjualan takjil? Apakah bakal harganya lebih mahal atau porsinya gitu Bu ya malah dikecilkan? Dan gimana juga UMKM ini mengakali agar tetap barangnya itu bisa dinikmati sama konsumen? Kalau menurut saya sih kan memang masyarakat Indonesia tuh kan sangat kondisi apapun tuh kayaknya hajar aja gitu kan. Makanya yang menjadi mindset pemerintah paling tuh kan nanti sebentar gitu kan Mbak. Tapi kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Nah kalau nanti ditanya masalah nanti takjil, saya sangat yakin pasti mereka akan menerapkan harga yang berlaku dengan ongkos produksi mereka. Misalnya kalau kue itu 3.000 pasti mereka akan jual 4.000. Karena ini kan nggak cuma hanya untuk UMKM Mbak, kita yang ibu rumah tangga. Saya beli beras itu di Semarang, ini kan saya posisinya lebih banyak di Semarang ya. Di Semarang itu kita dibatasin beli beras itu hanya 1 sak per nota. Jadi memang sangat sulit gitu. Kalau toh misalnya kayak di pasar, mereka itu juga stoknya itu nggak banyak gitu loh. Jadi memang kalau di pasar mau beli 10 kilo bisa, tapi kan stoknya nggak banyak bagi penjual. Itu pengaruh banget nanti ke harga jual. Mau itu masalah takjil, masalah hidup sehari-hari gitu kan, sangat berdampak banget. Nah ini harus ini pemerintah karena memang pasokan bahan baku di Indonesia ini kan kayak kestabilan harga maupun komoditas yang selalu ada tuh kan nggak bisa dijaga sama pemerintah gitu loh Mbak.
Kalau sembako sendiri apa sih Bu yang paling berpengaruh atau terasa kenaikannya buat penjual takjil dan seberapa besar gitu pengaruhnya? Kalau yang sangat berpengaruh masa sekarang adalah beras. Kalau gula pasir dan minyak itu udah dari kemarin dan nggak turun loh Mbak. Jadi bukan hanya masalah ini, karena yang kemarin saja sebelum pemilu gula minyak itu naik juga nggak turun-turun gitu loh. Jadi itu berdampak juga gitu. Kalau nomor satu sekarang yang dicari pasti beras. Khusus kayak misalnya warung-warung makan itu sangat berpengaruh untuk harga jualnya itu. Nah, di tengah kenaikan harga sembako ini gimana nih Bu, omset UMKM? Apakah pembeli atau konsumen tetap ramai atau mereka tuh malah cenderung lebih mengontrol gitu biar nggak jajan mulu karena lagi mahal gitu kan? Kalau masyarakatnya pasti mengontrol Mbak. Mereka lebih baik daripada beli karena harga naik. Mereka lebih baik kan masak sendiri. Dan itu berdampaknya kan kepada omset penjualannya dari UMKM. Ini nih kayak apa ya? Kayak ekosistem yang memang terganggu gitu loh. Ekosistem dari ekonominya UMKM maupun masyarakatnya sangat terganggu. Kalau sepanjang Ramadan ini kira-kira prediksi penjualannya gimana Bu? Ada harapan nggak mungkin? Ya sebenarnya keharapan saya ya UMKM itu pasti mendapatkan market yang sebaik-baiknya, bisa mensejahterakan keluarga. Tapi kan nggak bisa dipungkiri kondisi yang serba susah seperti ini juga. Masyarakat sendiri kan juga daya belinya juga harus diatur gitu loh. Tinggal nanti ada nggak kebijakan pemerintah pada saat Ramadan tuh, misalnya harga sembako gitu, harga pangan pokok itu bisa lebih murah gitu kan. Nah itu mungkin ya harapan saya juga begitu gitu dari pemerintah maupun dari UMKM-nya ya harus memang semangat ya, karena mata pencaharian mereka gitu Mbak. Terima kasih, itu tadi Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Aku Mandiri, Hermawati Setiorini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Pengelola Badan Usaha Milik Daerah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mengumumkan penggratisan tiket masuk unit rekreasi Jakarta Taman Impian Jaya Ancol untuk kegiatan ngabuburit selama bulan Ramadan. Tiket gratis berlaku bagi pengunjung yang datang pukul 17.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini berlaku sejak 11 Maret 2024 hingga 5 April 2024. Pengunjung diperbolehkan mengklaim satu tiket gratis secara daring melalui situs web www.ancol.com. Tapi tiket gratis ini belum termasuk tiket kendaraan. Khusus pengguna kendaraan listrik, mereka mendapatkan program tiket masuk gratis khusus mobil dan motor listrik. Di Ancol ada festival keajaiban Ramadan yang mencakup berbagai hiburan dan bazar makanan. Masih dari Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo berencana membuat aturan baru terkait Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengatakan pihaknya bakal membentuk soft regulation dalam bentuk surat edaran. Menurutnya, pemerintah mesti mengantisipasi perkembangan dan penggunaan AI. Kedepannya, kata Nezar, pihaknya bakal membuat aturan yang lebih komprehensif soal AI. Lantaran dia menilai AI perlu diatur lewat aturan bentuk peraturan pemerintah, PP, atau peraturan presiden Perpres. Nezar mengaku pihaknya masih mengaji pendekatan multidisiplin dan rencananya aturan ini dikeluarkan akhir 2024. Perancangan aturan ini melibatkan sejumlah publik, akademisi, dan pelaku industri. Terakhir mampir Jawa Timur. Hovifah Indar Parawansa mengajak seluruh warganya bersukacita dan menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah. Bagi Hovifah, Ramadan bukan sekedar menahan haus dan lapar, tapi lebih dari itu. Hovifah mengatakan bulan ini sebagai momen yang sangat baik untuk mengingatkan kualitas keimanan dan ibadah umat Islam. Dia juga mengajak warga plus 62 meningkatkan kesolehan sosial. Misal lebih santun dan mencontoh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya, mulai dari amalan hingga teladannya. Dia juga mengungkap selama Ramadan potensi zakat di Jawa Timur mencapai 36 triliun rupiah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.